Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesaya 17 ayat 8, namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Saudara yang terkasih, melalui Nabi Yehezkiel ini, Tuhan menyatakan kerinduannya, menyatakan kehendaknya atas kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan mau mereka menjadi umat yang produktif, yang mengalami pertumbuhan dan berbuah seperti pohon anggur. Apa yang diharapkan dari pohon anggur? Tidak lain dan tidak bukan adalah buahnya. Pohon anggur hanya akan bermanfaat apabila dapat berbuah. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Bertumbuh dan berbuah adalah cara menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, kunci untuk dapat bertumbuh dan berbuat baik adalah melekat kepada Tuhan. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, menjadikan hati kita sebagai tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati dan menjadikan hati kita sebagai tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Tanah hati yang baiklah yang dapat menghasilkan buah yang baik. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pemazmur menggambarkan kehidupan Kristen yang produktif seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sayang, sampai saat ini masih banyak orang percaya yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan berbuah, padahal sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun lamanya dan bahkan sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Karena itu ingatlah, kehidupan Kristen yang demikian dapat disebut kekristenan yang kerdil atau kekristenan yang mandul, dan ini mengecewakan Tuhan. Karena itu ingatlah, kita akan menjadi umat Tuhan yang produktif di segala bidang yang kita kerjakan. Syaratnya melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang meneguhkan, menguatkan, sekaligus menegur kami.
Tuhan, kami selalu ingin bertumbuh dan berbuah. Benar Tuhan, menjadi umat Tuhan yang produktif, syaratnya kami harus melekat kepada Tuhan. Mampukan kami supaya dapat bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Sesungguhnya bukan karena aku, tetapi Kau Tuhan memilihku. Siapakah diriku yang berlumur dosa? Oleh karena kasih karunia-Mu, aku diselamatkan. Tuntun aku tinggal dalam kasih-Mu dan memahami hidup yang Kau tetapkan, untuk berbuah yang lebat dan buahnya tetap, supaya apapun ku pinta di dalam nama-Mu, Kau berikan padaku. Berilah Roh-Mu, ajari hamba-Mu, pahami bahwa bukan karena aku, tetapi karena Tuhan memilihku sebelum dunia dibentuk. Ku sadari bahwa Engkau memilihku. Engkau Tuhan tak pernah keliru. Bimbing aku Tuhan untuk berbuah tetap di dalam kasih Allah Bapa. Tuntun aku tinggal dalam kasih-Mu dan memahami hidup yang Kau tetapkan, untuk berbuah yang lebat dan buahnya tetap, supaya apapun ku pilih